Shalom saudaraku. Dengan hati yang gembira sekali lagi, shalom saudaraku. Shalom. Gimana kabar hari ini? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Gimana kabar kita minggu kemarin? Luar biasa. Amin. Amin. Kita akan memulai ibadahnya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami datang dengan keadaan sehat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi ini Tuhan. Kalau kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami mau meresponi Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keadaan sehat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, tak cukup syukur kami yang kami ucapkan kepadamu hanya di mimbar ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kami nantikan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kau tutup bungkus Tuhan ruangan ini Tuhan dengan kuasa. Karena firman-Mu Tuhan, 1, 2, 3 orang berkumpul di tempat ini Tuhan, di situ hadirat-Mu ada. Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau membawa doa-doa kami ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Layakan kami untuk semua pujian kami. Layakan kami Tuhan untuk semua pujian-pujian yang akan kami nyanyikan kehadiran. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum sampai saat ini Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Supaya mereka sampai dengan selamat di tempat ini Bapa. Berkumpul memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita bawa hati kita. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yesus. Tuhan
dijawab atau tidak itu urusan Tuhan. Amin. Amin. Dijawab atau tidak itu urusan Tuhan. Oke, kita mau memuji-muji nama Tuhan dengan firman-Nya. Kita mau angkat lagu puji ini. Tepuk tangan, memuji Tuhan.
yang pagi hari ini menjadi doa kami Tuhan Yesus. Kami tidak pernah meragukan Tuhan bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna itu bersama-sama dengan setiap kami. Bahkan pertolongan Tuhan bagi setiap kami tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa surga, tidak ada kata-kata lain selain kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini Engkau berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami mau belajar kepada firman-Mu. Urapi kami dan persiapkan hati kami pagi hari ini. Bila firman-Mu pagi hari ini sungguh-sungguh dapat kami terima di dalam hati kami yang syukur, dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa surga, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Iya, Bapak Ibu, kembali pagi hari ini izinkan saya untuk kembali berbagi firman Tuhan pagi hari ini. Tentunya kita masih ingat bahwa bulan Juni ini kalau kita perhatikan setiap hari Minggu pertama, kedua maupun ketiga, keempat kemarin dari tamu dan sekarang adalah minggu kelima. Kepala kita bicara tentang penyembah, betul nggak Bapak Ibu? Semoga pagi hari ini Bapak Ibu yang hadir bersama dengan saya sepakat bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk kita menjadi penyembahnya yang benar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya banyak belajar dalam kehidupan ini bahwa segala sesuatu yang diciptakan di kehidupan ini ada suatu tujuannya. Tidak mungkin seorang pencipta menciptakan segala sesuatu tanpa tujuan. Lampu yang ada di hadapan kita, kenapa dibuat? Tujuannya jelas, untuk menerangi. AC kenapa dibuat? Tujuannya adalah untuk mendinginkan ruangan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya HP, kenapa HP dibuat? Tujuannya adalah untuk komunikasi di antara kita, bahkan untuk fungsi yang lain Bapak Ibu. Pagi hari ini, semua benda yang saya katakan tadi adalah memiliki suatu tujuan, tidak cuma sekedar dibuat. Ketika saya merenungkan di dalam kehidupan ini bahwa kalau semua benda-benda yang ada di hadapan kita adalah memiliki suatu tujuan, dan benda itu akan merasa maksimal ketika sampai kepada tujuannya Bapak Ibu. Kalau kita bisa pada hari ini, kalau kita bisa mendengarkan seandainya lampu bisa bicara dengan kita atau bisa ngomong dengan kita, lampu itu pasti akan bilang apa? Aku merasakan hidup yang sesungguhnya ketika aku bisa menerangi ruangan ini. Ketika AC bisa mendinginkan ruangan ini, dimana ketika kita ibadah, ketika AC itu bisa bicara, pasti dia akan bicara apa Bapak Ibu? Akhirnya saya menemukan tujuan saya untuk saya diciptakan. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan setiap kita yang pada hari ini bersama-sama ibadah di tempat ini? Apakah kita sadar bahwa kita memiliki kehidupan yang tanpa percaya, kita memiliki satu tujuan? Tujuan Tuhan apa sih untuk kita diciptakan di tengah kehidupan yang terbatas ini Bapak Ibu? Apakah kita selama ini berpikir bahwa saya dilahirkan dari seorang orang tua, oleh ayah maupun ibu, dilahirkan ketika dididik dari TK sampai kuliah, ketika kuliah puji Tuhan sampai kuliah, setelah kuliah bekerja, setelah bekerja menikah punya anak ketika punya cucu, dan di ujung akhirnya adalah kita dipanggil Tuhan. Apakah cuma itu tujuan kita? Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Biarlah kita boleh sama-sama menemukan tujuan kita diciptakan Tuhan di tengah kehidupan ini Bapak Ibu. Kita akan buka di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7.
Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Ada? Oh ya, di depan ada. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Ini akan membantu setiap kita Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu, dalam Yesaya ini kalau dalam bahasa sederhananya gini Bapak Ibu. Sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Bapak Ibu, mereka kuciptakan Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini untuk mengagungkan siapa? Mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengalami suatu kemaksimalan dalam kehidupan ini, percaya bahwa kita sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Di sini dikatakan bahwa sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Dalam arti kata bahwa firman Tuhan pagi hari ini jelas kebenarannya dikatakan semua kita diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, bahkan untuk meninggikan Tuhan. Betul? Kalau kata mengagungkan, waktu kemarin saya buka-buka di dalam kata aslinya, itu adalah worship. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, apalagi kalau WL Singer pasti dengar ya. Kalau kita dengar worship, oh itu penyembahan, lagu penyembahan. Bapak Ibu, dalam arti kata bahwa kita di tempat ini, Bapak Ibu semuanya diciptakan untuk kita menyembah Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan yang benar, maka kehidupan kita akan maksimal. Hidup kita akan mengalami kepenuhan, punya masa depan yang pasti Bapak Ibu. Bahkan tahu kemana ketika kita akan melangkah ke depannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita menjadi orang-orang yang dicari Tuhan untuk kita menjadi penjamanya Tuhan. Kita akan buka dalam Lukas 4 ayat ke-8. Lukas 4 ayat ke-8 dikatakan, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, sampai ditegaskan dalam perjanjian baru bahwa engkau harus menyembah Allahmu dan berbakti kepada Dia. Bapak Ibu, ketika saya membaca firman Tuhan di dalam Lukas ini, saya sempat merenung Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus menyembah sama Tuhan? Kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan yang selama ini kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, karena bahwa kita diciptakan sebagai makhluk penyembah. Betul? Kalau kita nggak menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, berarti kita menyembah siapa? Selain Allah Tuhan kita. Betul nggak? Kalau kita diciptakan sebagai makhluk penyembah dan kita tidak menyembah Tuhan kita yang selama ini kita sembah, berarti arti kata bahwa kita tidak menyembah selain Tuhan yang selama ini kita sembah. Bapak Ibu punya HP. Di HP saya itu ada 2 SIM card Bapak Ibu. Kalau SIM card satunya nggak menangkap sinyal, otomatis sinyal satunya akan rusak. Makanya kalau ada orang yang menyembah Tuhan, kalau orang yang nggak menyembah Tuhan, orang bisa menyembah pada yang lain. Kalau di kampung saya dulu waktu orang tua saya belum bertobat, Bapak Ibu pernah mengalami mungkin orang tua atau nenek-nenek zaman dulu itu kalau hari-hari tertentu dia memberikan sesaji. Betul? Ada di bawah pohon, ada di pinggir sungai, ada di perempatan, ada sesuatu yang keramat ditaruh di tempat itu Bapak Ibu. Apakah dengan keterbatasan pada saat itu orang tua saya maupun nenek-nenek saya bahwa pada saat itu adalah apakah mereka boleh dikatakan mereka menyembah pohon? Memberikan sajian itu rutin Bapak Ibu. Jadi
Bisa jadi bahwa kalau kita tidak menyembah Tuhan yang namanya Tuhan Yesus, kita bisa menyembah seperti apa yang waktu zaman dulu orang tua saya lakukan. Kalau kita nggak menyembah Tuhan yang namanya Tuhan Yesus, bisa juga kita menyembah apa Bapak Ibu? Keuangan kita. Kita bisa menyembah pencapaian kita. Wah, saya bisa mencapai bulan ini secara kelihatan. Kita bisa menyembah apa Bapak Ibu? Pelayanan kita bisa kita sembah. Bapak Ibu, kalau kita nggak menyembah yang terang, yang pasti kita pasti akan menyembah yang gelap. Karena Tuhan nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Pertanyaannya berikutnya pada pagi hari ini adalah, ketika Bapak Ibu dengar tentang worship adalah apa yang dalam pikiran kita adalah, oh ya, itu lagu pelan. Kita dapat dia. Kalau kita akan bawa worship, oh itu lagu pelan. Kalau praise berarti lagu cepat gitu, gembira. Bapak Ibu, sering banyak orang kalau kita mendengar tentang worship atau penyembahan, kita berpikir tentang musik, kita berpikir tentang lagu, kita berpikir bahwa itu terjadi di gereja ketika kita ibadah. Ada orang beranggapan bahwa menyembah itu adalah sesuatu yang menangis-nangis itu loh. Itu kita nggak perlu menangis-nangis di gereja. Bulan yang lalu istri saya itu nonton bioskop di Ayon. Tahu apa itu judulnya? Dia sampai rumah dia bilang, oh itu yang nonton di belakang kita tuh nangis-nangis gitu ya. Nangis-nangis nggak perlu cuma di gereja. Ketika kita punya masalah, kita dengar musik melo aja kita udah nangis, betul? Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan bahwa penyembahan itu adalah ketika kita itu loh yang merinding-merinding itu loh, yang lompat-lompat itu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita cuma merinding di gereja, hari ini Bapak Ibu ke rumah duka tempat Tuhan pada kita itu pasti merinding ya. Hari ini kebetulan ada dari jemaat apa yang ditelayani. Ketika kita cuma ruang lingkupnya bahwa menyembah itu yang lompat-lompat itu loh, kita di luar gereja kita bisa lompat-lompat Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, menyembah itu apa sih? Menyembah itu apa? Kita akan buka di dalam Matius 15. Matius 15 ayat 8. Matius 15 8 sampai 9. Pak Bambang minta tolong untuk dibacakan Pak. Delapan sampai 9. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita agak serius sedikit Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, menyembah itu apa sih? Di dalam Matius 15 8 sampai 9, kalau dalam bahasa sederhananya begini Bapak Ibu. Begini kata Allah, orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Ayat 9, percuma mereka menyembah aku, sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan pagi hari ini yang dari Matius 15 8 sampai 9, kita berdoa itu tidak terjadi di masjid kita. Perkataan ini adalah cocok bagi sebagian anak-anak Tuhan di luar. Banyak di antara mereka yang kata-katanya sama Tuhan itu manis. Kata-katanya sama Tuhan itu sangat indah gitu kan. Kalau Bapak Ibu pasti hafal dengan lagu yang Aku Mengasihi Tuhan, betul? Saya nggak bisa nyanyi, tapi lagu itu benar-benar Aku mengasihi Engkau Tuhan. Bapak Ibu, itu
tolong dinyanyikan di dalam gereja. Betul? Hati kita seperti apa? Engkau mengasihi, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dinyanyikan sambil nangis, betul? Ku renungkan firman-Mu, betul? Sebulan sekali, betul? Bukan ya? Bapak Ibu, ketika kita naikkan pujian ini, betul? Kita tuh manis di hadapan Tuhan. Apalagi kita nyanyikan di dalam gereja. Betul? Aku mengasihi Engkau Tuhan, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Kata-katanya manis Bapak Ibu. Betul? Ku renungkan firman-Mu, jangan sampai setahun sekali. Betul? Itu pun kalau ada yang mengingatkan. Tapi ini tidak ada di sini Bapak Ibu. Amin. Itu berlaku bagi anak Tuhan di luar. Amin. Bapak Ibu, betul enggak? Seringkali kata-kata itu manis, tetapi perbuatan kita tuh bertolak belakang. Banyak orang bilang cintanya kepada si A, tapi hatinya itu pada si B. Banyak orang bilang cintanya kepada Tuhan, tetapi hatinya tidak memiliki suatu kedekatan bersama dengan Tuhan. Mulutnya cuma nyanyi di gereja dengan manis, tetapi setelah pulang dari gereja, dia tidak pernah memiliki kedekatan dengan Tuhan. Itu adalah tanda tanya besar Bapak Ibu. Hatinya jauh. Firman Tuhan katakan percuma mereka menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kata-kata kita kata-kata manis, tetapi hatimu tidak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan. Firman Tuhan katakan percuma. Penyembah itu bukan tentang nyanyi Bapak Ibu. Penyembah bukan tentang nangis-nangis. Penyembah bukan tentang angkat tangan. Tetapi arti dari menyembah adalah mendekat dengan yang kita sembah. Artinya menyembah adalah kita mendekat kepada yang kita sembah. Apapun keadaannya kita, apapun kondisi kita, ada jadwal maupun tidak ada jadwal, ada ibadah maupun tidak ada ibadah. Tetapi hatinya tetap mendekat sama Tuhan. Itu baru artinya adalah penyembah. Dan itu yang Tuhan cari dalam hidup kita. Bapak Ibu, hari-hari terakhir saya sering bergaul dengan teman-teman di kantor. Di kantor satu banyak pendeta Bapak Ibu. Kalau karyawannya itu sekitar 300, itu pendetanya mungkin bisa 20% itu pendeta semua. Rata-rata pengembalaan dan pelayanan. Tetapi saya sering ngobrol di kantin ketika kita makan siang. Dia pernah katakan gini Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini kita sering menemukan 3 penyembah yang berbahaya. Yang pertama adalah penyembah suruhan. Ketika disuruh ya kita baru menyembah gitu kan. Wah, ketika kita datang dalam ibadah ini kita menyembah, kita baru menyembah. Yang kedua adalah penyembah jadwalan. Ketika dapat jadwal, minggu depan saya dapat jadwal untuk jadi singer, untuk jadi WM, untuk jadi pemusik, baru kita menyembah Tuhan. Yang lebih parah lagi adalah penyembah amplopan. Kalau di sini nggak ada. Ketika kita dapat jadwal untuk dapat amplop, baru kita menyembah. Bapak Ibu, saya berdoa bahwa ketiga-tiganya ini tidak terjadi di tempat ini. Karena Tuhan mencari penyembah yang asli, penyembah yang benar dalam segala keadaan, ada ibadah maupun tidak ada ibadah, suka maupun duka, dalam kemenangan maupun dalam kesukaran, kita tetap nempel sama Tuhan. Amin. Itu yang namanya penyembah yang dicari Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita lihat bahwa lampu ini kalau menempel pada sumbernya, listrik pasti akan menyala. Kalau kehidupan kita itu menyembah Tuhan yang benar, kita mendekat sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang besar
yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada 3 berkat kalau kita kembali menyembah atau melekat sama Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Yesaya 33 ayat yang kelima. Yesaya 33 ayat yang kelima. Ada? Oh ya. Pak Riko, bacakan Pak Riko. Yesaya 33 ayat 5. Maka sekarang aku mau memberitahukanmu. Betul itu? Yesaya 33 ayat 5. Yesaya 33 ayat. Lupa Pak. Iya, ditunggu, kita maafkan. Yesaya 33 ayat 5. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. 33 ayat 5. Wah, ini Yesaya 33 sampingnya. ayat 5. Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Amin. Iya. Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggi, tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, berkat yang pertama yang kita dapatkan ketika kita kembali menyembah atau melekat sama Tuhan, yang pertama adalah kita memiliki cara pandangnya Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya pertama kali merantau ke Jakarta, saya sebenarnya nggak mau kerja di swasta. Saya maunya pegawai negeri. Kenapa? Lingkungan tempat kampung saya tuh pegawai negeri. Saya sampai dengan keluarga sampai kita tuh menjual warisan untuk kita bisa masuk pegawai negeri. Saya dikirim ke Jakarta, saya bawa berkas dan saya disuruh untuk menemui seseorang itu di departemen BKKBN. BKKBN, betul. Ketika saya singkat cerita, saya ke BKKBN bahwa saya ketemu dengan teman itu ada di lantai 25. Tinggi sekali. Kita orang kampung, ketika kita naik di lantai 25 ada. Itu sesuatu yang keren gitu kan. Jadi singkat cerita, saya masuk ke situ dan ketemu dengan teman saya. Dan teman saya akhirnya oke, berkatnya diterima. Tapi endingnya sih memang nggak diterima. Kalau diterima saya nggak mungkin ada di tempat ini. Ketika saya mau pulang, saya ada di lobi, Bapak Ibu. Ketika saya di lobi, saya lihat pemandangan di lobi itu udah macet total. Pemandangan setiap orang maupun saya pada saat itu ketika ada di lobi, pemandangannya cuma seputar itu, mobil macet di depan. Waktu itu saya berpikir gini, saya punya ide, saya tanya sama teman saya coba saya telepon, bro, coba lihat depan gedung BKKBN, apa yang kamu lihat sebenarnya? Akhirnya teman saya bilang gini, iya, ini ada kemacetan tapi cuma sampai pertigaan gitu. Jadi kalau kamu mau pulang segera pulang. Kenapa? Semakin sore itu semakin macet. Bapak Ibu, cara pandang itu penting buat setiap kita. Dan ketika saya mendengarkan suara itu bahwa saya timbul dalam hati saya bahwa bukankah kamu sering kali melihat kemacetan kehidupanmu yang selama ini menutupi kehidupanmu? Tetapi bukankah Tuhan yang bertata di surga sudah melihat jawaban kehidupan kamu, yang apa yang akan kamu temukan ke depannya? Bapak Ibu, itu yang benar-benar waktu itu saya pikir, iya betul buat Tuhan. Milikilah cara pandangnya Tuhan. Orang yang punya cara pandangnya Tuhan justru akan melihat setiap masalah yang kita hadapi, setiap mungkin terkena intimidasi, justru kesempatan kita tidak akan terintimidasi dengan apa yang kita alami, tetapi justru kita melihat bagaimana kita bisa merespon dengan sesuatu cara pandangnya Tuhan. Pasti ada sesuatu yang baik di balik apa yang kita alami, Bapak Ibu. Mungkin kita diajarkan ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu, kita diajarkan untuk kita lebih sabar. Kita diajarkan untuk kita lebih rendah hati, Bapak Ibu. Orang yang punya cara pandangnya Tuhan akan melihat masalah itu beda. Kita bersyukur, aku dapat masalah, gara-gara masalah itu aku bisa melihat kemuliaan Tuhan. Pernah Bapak Ibu merasakan seperti ini? Amen.
Saya punya teman yang tetangga yang belum lama saya kenal, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Tetapi keluarga ini keluarga yang hebat Bapak Ibu. Ketika ada proyek JAPEK, Jakarta Cikampek, itulah salah satu sub, itu proyek nasional itu. Jadi ketika sampai di Bekasi Barat, dia bikin kantor di situ, dia subnya di situ. Nanti di Cikarang bikin kantor, dia subnya di situ. Hartanya nggak terhitung, kekayaannya itu nggak bisa dihitung dengan tangan kali itu kan. Kami diperkenalkan dengan keluarga ini adalah sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu, dan sekarang keluarga ini selalu ketemu. Ibunya sering ke rumah, anaknya juga ke rumah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika COVID melanda, keluarganya habis. Ketika dia mengajukan PO untuk penagihan, kantornya sudah nggak ada. Penagihan di sini semua nggak ada. Sedangkan uang yang selama ini dipakai untuk modal, itu adalah uang dari kami. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Keluarga itu menjual semuanya yang dia punya. Kalau ada satu keluarga sudah menjual rumah di mana dia tempat tinggal, berarti itu udah yang terakhir gitu kan. Karena yang lain sudah ada, nggak ada yang bisa dijual lagi. Rumahnya di LSU cukup ya Pak, tapi dijual gitu ya. Satu titik dia katanya, Tuhan kenapa ya justru sekarang saya jatuh dalam hal seperti ini ketika saya memerlukan anak saya yang pertama dan kedua untuk kuliah. Pertanyaan itu yang sampai sekarang kapan disaringkan dengan kita. Dan pada beberapa hari yang lalu kita mau berpanjang dengan ibu ini dengan anaknya. Satu titik ibu cuma bilang apa? Saya bersyukur. Justru ketika saya di dalam keadaan sulit, tetapi saya justru dekat sama Tuhan. Dan satu yang percaya bahwa ketika anak saya yang kedua, pasti Tuhan cukupi ketika dia akan kuliah. Jadi tahun ini dia masuk kuliah. Bapak Ibu, kesaksian itu membuat saya dengan keluarga bahwa mari kita sama-sama belajar. Setiap proses yang diizinkan di tata kehidupan kita mau pakai kacamata siapa? Apakah dari kacamatanya Tuhan? Dengan meresponi segala sesuatu dengan seperti firman Tuhan katakan, ataukah kita justru mulai mengasihi diri kita? Tetapi pagi hari ini kita sama-sama belajar. Bapak Ibu, saya pernah mengalami bahwa suatu kali ketika Tuhan percayakan sebuah pelayanan keduaan yang sampai saat ini Tuhan percayakan di tangan kami. Waktu saya berpikir gini Bapak Ibu, ketika saya punya pelayanan kedukaan, saya memiliki suatu kedekatan dengan hamba Tuhan yang hebat. Hamba Tuhan ini gerejanya banyak sekali, ranting cabangnya itu dari Cikarang, dari Bekasi, dari Cikampek, Kerawang, Purwakarta, semuanya itu cabang ranting dia banyak sekali. Waktu saya berpikir gini, ketika saya mendekati dengan hamba Tuhan, ini teman dekat saya, dan saya sama-sama melayani bersama dengan hamba Tuhan ini. Saya waktu itu berpikir gini, ketika saya datang kepada teman saya hamba Tuhan ini, ketika saya mengajukan kerjasama dengan kedukaan, apa yang dalam pikiran saya? Itu pasti diterima. Pemikirannya itu nggak lama, kedukaan saya yang saya pegang itu pasti akan menjadi besar. Kenapa? Ketika hamba Tuhan itu tinggal oke, pasti cabang rantingnya semua itu pakai pelayanan kita. Tetapi jawabannya apa Bapak Ibu? Di luar apa yang saya pikirkan. Hamba Tuhan itu bilang, maaf ya Gus, aku tidak bisa membantu. Bapak Ibu, perasaan saya pada saat kok gini ya. Selama ini pertemanan saya dengan hamba Tuhan itu apa gitu? Pertemanan saya nggak cuma setahun 2 tahun, puluhan tahun saya bersama dengan hamba Tuhan itu. Tapi ketika saya memiliki suatu permohonan untuk kita bisa kerjasama, katakan apa? Maaf ya, saya tidak bisa membantu. Tetapi saat itu memang saya agak kecewa. Saya pulang, saya melakukan seperti biasa dengan istri, tetapi ada sesuatu yang terbesit dalam hati saya. Ada yang pernah begini Bapak Ibu. Ketika kamu memberikan sesuatu dalam pelayanan kedukaan itu, ketika orang itu akan
orang itu orang yang ternama, orang itu orang yang terkenal. Orang itu akan mempromosikan pelayanan itu dan pelayanan kamu akan menjadi besar. Itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi ketika pelayanan kedudukan kamu, ketika tidak ada seorang pun yang mendukungnya, tidak ada orang yang mensupport ya, tetapi pelayanan kedudukan kamu menjadi besar dan sampai sekarang dibukakan Tuhan pintu demi pintu, itu baru Tuhan yang luar biasa. Bapak itu yang timbul dalam hati saya. Kenapa sampai sekarang bahwa pelayanan kedua yang Tuhan percaya bagi keluarga kita masih berjalan, itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu, sama dengan cerita Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memulai sesuatu, ketika orang tidak, satu orang pun tidak mendukung Bapak Ibu, tetapi apa yang Bapak Ibu kerjakan itu menjadi besar, menjadi sesuatu yang menjadi berkat. Itulah Tuhan yang luar biasa bagi Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Milikilah cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandang duniawi. Yang kedua adalah orang yang menyembah atau mendekat sama Tuhan. Orang itu akan memiliki sifat dan karakternya Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur 135. Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Mazmur 135 ayat 15 sampai 18, demikian firman Tuhan. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, dua tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Lalu itu kedekatan kita atau ketika kita menyembah kepada Tuhan yang benar, kita akan memiliki sifat dan karakternya Tuhan. Kalau di keluarga pasti kita ada pasang foto ya, foto orang tua kita, bapak kita atau ibu kita gitu ya, atau enggak nenek, mungkin nenek udah ada, tapi orang tua kita pajang di rumah kita. Bapak Ibu pernah berpikir nggak, kenapa ya orang tua kita tuh yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, tetapi lama-lama apa? Mirip, gitu enggak? Bapak sama ibu lama-lama mirip, cara ngomongnya juga mirip, cara responnya juga mirip gitu kan. Pernah nyari nggak? Cara pakai bajunya juga kadang-kadang apa? Mirip gitu kan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu sama Bapak Ibu. Ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, otomatis kita memiliki kemiripan dengan Tuhan. Kalau ada teman berdua berteman dalam jangka waktu tertentu, yang satu cerewet, yang satu pendiam, lama-lama kan mirip. Yang cerewet menjadi pendiam bisa jadi, yang pendiam bisa jadi cerewet gitu kan. Ya, Bapak Ibu, kedekatan itu mengubahkan sifat dan karakter kita. Orang yang dekat sama Tuhan, sifat dan karakternya Tuhan itu akan menempel dalam kehidupan kita. Itu otomatis Bapak Ibu. Kalau kita tahu semuanya bahwa Tuhan kita itu adalah kudus, seharusnya kekudusan itu akan menempel dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita, ketika kita akan masuk di dalam sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu kita akan diingatkan gitu kan. Jangan gitu kan. Tuhan memiliki sifat kasih, betul? Harusnya kasih itu juga yang menempel dalam kehidupan kita. Ketika kita ada orang di lingkungan kita, atau siapapun orang di teman kita, ketika kita coba orang itu membenci kita, orang itu merugikan kita, kita akan membalas atau enggak Bapak Ibu?
Kasih itu yang harusnya menjadi respon dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah setia, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu penuh hikmat, pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Itulah sifatnya Tuhan, dan itu yang harusnya menempel dalam kehidupan kita. Makanya orang yang menyembah Tuhan tambah lama akan tambah mirip dengan Kristus. Kalau kita semakin lama nggak semakin mirip dengan Kristus, kita tanda tanya selama ini. Selama ini aktif deh kita setiap hari minggu ke gereja, betul nggak Pak Riko? Konsep aktif segala macam. Seharusnya apa? Semakin lama kita semakin mirip dengan Kristus. Iya. Pagi hari ini dekatkanlah sama Tuhan, biar sifat dan karakternya Tuhan itu melekat pada setiap kita. Amin. Yang ketiga adalah orang yang mendekat atau menyembah Tuhan akan mendapatkan fasilitas dan kuasanya Tuhan. Kita akan buat dari 1 Korintus 4 ayat 20. Satu Korintus 4 ayat 20. Saya akan bacain bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bapak Ibu, kalau kita menyembah atau mendekat sama Tuhan, kita akan mendapatkan kuasa itu, kuasanya Tuhan. Berapa tahun yang lalu ketika anak saya yang pertama itu masih ke Jogja, kalau hari anak saya yang pertama Elizabeth itu kalau pulang dari Jogja itu selalu hari Sabtu. Oh Sabtu dia pulang. Nanti hari Minggu sore itu udah minta pulang lagi ke Jogja. Sedangkan kalau Minggu itu tiket itu sangat padat. Kadang-kadang di tengah antri pun udah depan udah kehabisan gitu kan. Suatu ketika saya waktu itu baru ngantri dan itu udah antrian panjang itu di bis Rosalia itu anak saya. Waktu saya terbaca gini, kenapa nggak ngobrol sama teman? Saya punya teman yang ada di orang Rosalia, di situ ada seorang leader. Waktu saya bilang, bro, bantu saya. Kenapa ya Pak? Anak saya mau pulang ke Jogja, tapi kelihatannya tiketnya kehabisan loh katanya. Akhirnya Bapak itu bilang, udah tenang ya Pak Gus, tunggu nanti di dekat Somai, duduk di situ nanti saya datang. Bapak Ibu, akhirnya apa? Teman saya tuh nggak lama dia udah bawa tiket satu dikasih saya. Apalagi kalau kita yang tahu bahwa kita sembah itu adalah pencipta langit dan dunia. Dia yang memiliki kunci kerajaan surga maupun maut. Kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, fasilitas itu yang kita terima Bapak Ibu. Ya, jadi ada 3 hal yang pagi hari ini kita boleh belajar. Orang yang dekat sama Tuhan yang pertama adalah kita memiliki cara pandang yang diubahkan. Yang kedua adalah karakter dan sifat yang diperbaharui hari lepas hari. Yang ketiga adalah kita memiliki fasilitas dan kuasa yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, gimana sih cara untuk kita menyembah atau mendekat sama Tuhan? Gimana caranya? Apa cukup untuk hari Minggu? Cukup ketika kita hari Jumat kita konsen? Atau kita persuan? Cukup nggak Bapak Ibu? Ada 3 yang waktu saya coba cari-cari. Ini saya aplikasikan ketika saya masih saya masih muda bersama dengan istri saya waktu itu. Ada 3 hal yang sederhana bahwa gimana caranya kita bisa menyembah atau mendekat sama Tuhan. Yang pertama adalah mencari. Yang kedua adalah untuk kita bertanya. Yang ketiga adalah untuk kita berjalan bersama atau jalan bareng setiap hari. Bapak Ibu, yang pertama adalah mencari. Dulu ketika saya pendekatan sama istri saya waktu itu masih
masih di Cikarang. Bapak Ibu pengen tahu nggak gimana cara pendekatan? Pasti Bapak Ibu sama gitu kan? Pasti sama gitu kan? Jadi sering cari. Jadi kalau saya dulu tinggal di Sempu, saya harus ke Bina Medika yang ada di Cikarang. Kita cari. Pagi-pagi udah telepon. Halo, udah makan belum? Udah sarapan belum? Baru ngapain gitu? Betul nggak? Kita cari. Siang hari kita udah tanya lagi. Sudah makan belum? Walaupun sebenarnya kita juga nggak mau traktir ya. Kita juga belum tentu ada uang gitu kan. Kita cuma basa-basi itu. Tapi kita mencari Bapak Ibu. Sore harinya kita coba tanya. Yuk kita ketemu yuk katanya. Kalau sore kan sudah di luar jam kerja gitu kan. Jadi kalau dulu di Cikarang tuh ada bakso Yatmin, itu bakso yang terenak gitu. Tetapi ke situ paling kita sebulan 2 kali, selebihnya kita udah sudah. Kalau sore yuk kita keluar yuk, kita makan bakso Yatmin. Udah pasti keluar gitu. Langkah pertama adalah untuk kita mencari. Orang yang sering mencari, tambah lama pasti akan tambah dekat. Tambah apa Pak Rizal? Iya. Coba tanya Pak Budi mana? Dia pasti akan mencari Bu Riris. Sampai ketika sering mencari, maka semakin tambah dekat dengan Riris. Yang kedua adalah sering mencari. Sekarang gini loh Bapak Ibu, dengan Tuhan gimana? Apakah pagi hari Bapak Ibu udah mencari Tuhan belum? Pagi hari. Pagi hari kita mulai cari Tuhan, kita mulai berdoa, kita mulai saat teduh, kita mulai baca Alkitab gitu kan. Pagi hari kita cari Tuhan. Ketika siang hari kita mulai belajar mengucap syukur. Tuhan yang mengucap syukur untuk berkat-Mu siang hari ini. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan, hari esok gimana ya untuk bisa lakukan. Tetapi ada suatu janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita hari esok. Baik sore hari, apakah kita mencari Tuhan? Kita sama-sama dengan keluarga untuk kita berdoa, untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang hari. Langkah pertama adalah mencari. Yang kedua adalah suka nanya. Bapak Ibu, kalau saya ke Jogja, saya selalu nanya sama istri saya, ke Jogja kemana ya akan kita tuju pertama kali? Iya, pernah saya sampaikan. Istri saya itu cuma 2. Pertama adalah ke Gelato, keduanya adalah kalau dia pergi kemana? Ke pantai. Kalau 2 itu belum terlaksana, tahun berikutnya udahlah nggak usah ke Jogja lagi deh kan gitu ya. Kalau saya nggak nanya nggak mungkin saya akan tahu. Bapak Ibu, pernah nggak ketika perjalanan kehidupan kita sering tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan hari ini ya Tuhan? Pernah bertanya? Pernah sama Tuhan ketika kita mau melakukan ini saya lakukan atau enggak ya Tuhan? Pernah nggak? Hari Minggu yang lalu ketika saya habis nganterin Bapak minggu yang lalu, saya berdua setelah pulang itu kita jenuh. Kita mau kemana ya? Saya bilang sama kita mau kemana? Ayo kita kunjungan aja. Ya sudah. Bapak Ibu, singkat cerita ketika saya pulang dan nyampe di Jababeka, kita cari oleh-oleh, kita mampir ke salah satu orang yang tinggal di Pasir Sari. Keluarga ini keluarga yang dulu pernah kita tolong karena patah kakinya. Patah kaki diberobat di kayak urut gitu. 2 tahun nggak sembuh, malah semakin lumpuh. Nah singkat cerita waktu itu sudah Tuhan izinkan pakai kita untuk dioperasi dan sembuh dan bisa jalan. Kita cuma pengen lihat gimana perkembangannya waktu itu. Jadi sore itu kita ketemu dengan istrinya, ketemu dengan suaminya, ketemu dengan anak-anaknya di situ. Dan kita melihat bahwa keluarga itu sudah sehat. Sampai istrinya bilang gini, ini istrinya terlalu berlebihan. Dia cuma bilang gini, Pak Agus sama Bu Rini, saya hidup itu karena Pak Agus sama Bu Rini. Saya bilang itu terlalu berlebihan. Ibu ini sekarang bisa jalan, bisa naik motor, dia bisa masak dan segala macam. Makanya Pak, singkat cerita saya pulang, malam harinya suaminya telepon sama saya, Pak Agus, ini ada keluarga yang kebakaran kakinya. Saya berpikir, kalau pada siang hari itu, sore itu kalau saya nggak memutuskan untuk saya datang ke keluarga ini,
nggak mungkin dia akan telepon saya untuk minta tolong yang kebakaran. Kenapa? Saya sudah cukup lama nggak pernah komunikasi. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Setiap langkah kehidupan kita tanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan Tuhan? Itu adalah langkah yang kedua. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau kita sukses, kalau kita kaya, kalau kita dikenal orang banyak, itu adalah sukses kacamatanya Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah jalan bareng. Ada lagu yang tadi saya pas ke toilet, anak-anak sekolah minggu nyanyi apa? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya Setiap hari. betul setiap hari ya. Amen. Enggak seminggu sekali gitu kan. Jalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, yang memimpin itu Tuhan atau saya? Atau kita? Semuanya Tuhan. Kita mau dibawa kemana? Bapak Ibu, itu yang pagi hari ini menjadi perkembangan setiap kita, menjadi koreksi bagi saya maupun Bapak Ibu. Apakah kita mengerti kenapa kita diciptakan? Apakah kita sudah sampai pada tujuan Tuhan ketika menciptakan kita? Bukan pencapaian demi pencapaian, tetapi apa seperti yang tiga hal yang tadi saya sampaikan bagi Bapak Ibu. Mari kita berbenah dengan kehidupan kita untuk kita kembali menjadi penyembah yang dicari oleh Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini cukup, kita panggil untuk WL singer maupun pemain musik.
Tujuan kami bukan setiap pencapaian demi pencapaian di dalam kehidupan yang kelihatan Tuhan, tetapi biarlah melalui kehidupan yang Tuhan percayakan yang sangat terbatas ini, kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang Tuhan cintai. Kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Banyak tantangan dan banyak godaan yang kami hadapi hari-hari ini, tetapi satu yang kami percaya bahwa Tuhan akan terus memampukan setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan terus memateraikan dalam kehidupan kami, sekalipun hamba-Mu selesai untuk memberitakan firman-Mu pagi hari ini, tetapi firman-Mu yang hidup ini senantiasa terus mengingatkan buat setiap kami, untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami hari ini ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap semua doa. Haleluya. Sekarang kita katakan haleluya. Silakan duduk Pak Ibu. Terima kasih untuk pelayanannya untuk Pak Agus. Tuhan memberkati Pak Agus dan keluarga. Mari kita bersatu hati. Bapak yang baik, Bapak kami yang sembah di pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak atas firman-Mu, kami terberkati Bapak. Biarlah Bapak firman-Mu ini kami jadikan motivasi dalam kehidupan kami Bapak. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat Bapak, agar berkat daripada-Mu tidak terhalang bagi kami. Bapak, Engkau telah memberikan semua kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kami. Tuhan, berkati juga Bapak Gembala kami yang sedang pelayanan di Jakarta. Biarlah Bapak tibakan Bapak Gembala kami itu dengan selamat sampai ke tempat ini. Terima kasih juga Bapak setiap yang bertugas dalam pelayanan di pagi hari ini. Berkati Bapak, jangan biarkan jeripaya mereka sia-sia Bapak. Begitu juga Bapak, Engkau Maha Melihat, Engkau melihat betapa adanya kami jemaat di gereja GPT ini Bapak. Kami meminta Bapak agar kami lagi Bapak mencari jiwa-jiwa yang datang ke hadapan-Mu untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Bapak. Berkati tempat ibadah kami ini Bapak, berikan kami berkat yang lebih lagi untuk menjadikan tempat ibadah kami permanen untuk kami Bapak. Terima kasih untuk semuanya Bapak, untuk bangsa dan negara ini yang telah Engkau berkati, Engkau jauhkan dari segala musibah Bapak. Terima kasih untuk RT RW yang ada di tempat ini, kami bisa beribadah di setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Begitu juga dengan The Printing Project sampai akhirnya di modul ke-12 Bapak. Biar kami juga bersama-sama ingin mendengarkan apa yang sudah Engkau berikan yang terbaik bagi kami Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapak melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sakit untuk remisi, kiranya kasih karunia Tuhan yang terus memberikan kekuatan, memberikan pemulihan sehingga kami rindu untuk kesempatan ya di depan boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, berkati untuk seluruh jemaat yang tidak bisa bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Apapun kegiatan dan kesibukannya, satukan kami berdoa biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap mereka. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah generasi-Mu, dan diberkatilah dimanapun kalian berada. Marilah kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Bapa di surga. Kiranya kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa di surga menyertai kita, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awal-awal yang permai, sehingga kita hidup kekal bersama dengan Dia. Yang percaya sama-sama katakan amin.